Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba membahas sebuah soal dari uji kompetensi tahun 2025. Nah, di sini ada sebuah topologi yang akan kita setting nantinya ya. Di sini dari awal internet masuk ke router OS, dan dari router OS masuk ke switch manage, dari switch manage didistribusikan ke komputer klien. Dan di sini kebetulan ada 3 klien ya. Yang pertama ada ruang administrasi, yang kedua ada ruang manajemen, dan yang ketiga ada SSID yang ditempatkan di aula. Nah, di sini saya akan melihat terlebih dahulu ada soal ruang administrasi untuk 25 klien, dan di sini lebih enaknya itu kita tulis terlebih dulu di notepad. Kita coba catat dulu di notepad ya, ruang administrasi untuk 25 klien, ruang manajemen untuk 12 klien, ruang aula untuk 253 klien. Yang selanjutnya kita lihat untuk spesifikasi IP yang digunakan. Di sini kita bisa melihat rencana pengalamatan IP address disesuaikan dengan tanggal lahir, bulan lahir, kode PILN, dan nomor tempat duduk. Nah, untuk kode PILN-nya, di sini ada kode PILN-nya. Untuk ruang administrasi, kode PILN-nya 50. Kita bisa catat lagi di sini. Ruang administrasi, kode PILN-nya 50. Untuk ruang manajemen, kode PILN-nya 60. Dan untuk ruang aula, kode PILN-nya 70. Nah, setelah kita selesai mendapatkan kode PILN dari masing-masing klien atau masing-masing ruangan, lalu kita buat sebuah IP-nya dengan ketentuan di sini menggunakan tanggal lahir, bulan lahir, kode PILN, dan nomor tempat duduk. Di sini sebagai contoh, kita masukkan untuk tanggal lahirnya di tanggal 10, lalu bulan lahirnya bulan 4, dan kode PILN-nya berarti 50, dan nomor tempat duduknya saya contohkan, saya duduk di bangku nomor 5. Ya. Untuk slash-nya kita sesuaikan, tetapi di sini saya menggunakan slash 24 saja. Oke, berarti yang bawah juga sama. Di sini 10, bulan 4, dan kode PILN-nya 60, tempat duduknya di tempat duduk nomor 5. Kita menggunakan slash 24 saja. Dan untuk ruang aula juga sama. Berarti PILN ID-nya 70. Dan untuk tempat duduknya nomor 5, dan untuk slash-nya kita samakan saja 24 aja. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan dari mulai jumlah klien, sama PILN ID, sama IP-nya, lalu kita masuk ke settingan yang ada dalam router OS di sini. Untuk menyetingnya, pertama-tama kita harus buka terlebih dahulu aplikasi Winbox ya. Nah, ini untuk aplikasi Winbox-nya. Dan kita lihat terlebih dahulu apakah sudah ada mikrotik yang terkoneksi atau belum dengan cara melihat di Nightbot. Dan di sini kalau sudah ada mikrotik yang terkoneksi akan muncul MAC address, IP address, identity, version, baud, dan uptime. Kita klik di bagian MAC address di sini, lalu kita klik connect. Nah, ini adalah tampilan awal dari router OS. Kita perbesar. Dan di sini untuk internet saya masukkan ke Ether 1. Kita bisa langsung dikasih komen aja supaya tidak susah untuk nantinya, atau kasih label.
kita buat internet di sini. Untuk ether 2 saya kasih untuk distribusi. Distribusi yang dimana nantinya akan mendistribusikan ke ruang manajemen, ke ruang aula, dan ke ruang administrasi. Terus untuk ether 3 di sini saya digunakan untuk remote PC atau remote aja. Oke. Nah, setelah kita selesai membuat label dari internet, distribusi, sama remote, lalu di sini kita buat terlebih dahulu untuk pilihan ID-nya. Pilihan ID-nya sesuai dengan yang tadi sudah kita buat di dalam notepad ya di sini. Yang pertama kita buat terlebih dahulu untuk pilihan ID ruang administrasi. Nah, ruang administrasi kita buat terlebih dahulu. Kita copy dengan pilihan ID 50. Kita bisa kasih nama saja, ruang administrasi, atau kita bisa copy dari sini. Copy, lalu kita pastekan di sini, ruang administrasi. Dengan pilihan ID 50, dan untuk interface-nya kita pilih ether 2, karena di ether distribusi ya. Nah, setelah selesai membuat pilihan administrasi, kita buat juga pilihan manajemen. Kita bisa copy lagi. Untuk pilihan ID-nya 60. Pilihan ID-nya 60. Dan untuk interface-nya kita pilih ether 2, sama untuk distribusi. Yang terakhir, kita buat untuk ruang aula dengan pilihan ID 70. Dan untuk interface-nya kita pilih di ether 2 sama. Nah, kita sudah membuat 3 pilihan dari ruang administrasi, ruang aula, dan ruang manajemen. Nah, setelah selesai kita membuat pilihan di Ethernet distribusi, kita di sini tinggal memasukkan sebuah IP address. Yang pertama kita masukkan terlebih dahulu untuk IP address dari akses internet. Caranya kita bisa klik IP terus di HCP client. Dan di sini kita klik tambah, dan untuk interface-nya di sini kita pilih yang dari sumber internet, berarti ether 1 ya. Tinggal apply terus oke. Tunggu sampai ada IP address yang tertera di sini. Nah, setelah kita mendapatkan IP address di sini, berarti untuk akses ke internet kita sudah berjalan. Untuk cara pengetesannya, apakah sudah berjalan atau tidak ke akses internet, kita bisa menggunakan klik tools dan ping. Kita coba ping ke Google, apakah sudah replay atau belum. Klik start, dan di sini sudah replay, berarti kita sudah terkoneksi ke dalam sebuah jaringan internet. Yang selanjutnya, kita setting terlebih dahulu untuk bagian firewall-nya dengan cara klik IP, terus firewall, terus di bagian NAT di sini kita tambah, untuk chain-nya kita pilih SRCNAT, dan untuk out interface-nya di sini kita pilih ether 1 karena internetnya itu dari ether 1, dan di action-nya kita pilih masquerade. Apply oke. Nah, di settingan NAT di sini sudah selesai, cukup seperti itu saja, dan kita ke settingan DNS ya. Klik IP terus DNS. Di sini kita pakai DNS Google saja. Dan allow remote ini jangan lupa untuk di checklist ya. Apply oke. Sampai di sini kita sudah bisa coba ping ke Google. Dan sudah replay. Yang selanjutnya kita masukkan terlebih dahulu untuk IP-IP yang berada di ketiga pilihan ini. Dari mulai IP ruang administrasi, IP ruang aula, dan IP ruang manajemen. Jadi kita sudah mencatatnya di notepad di sini. Untuk IP ruang administrasi di 10.4.50.5/24. Kita bisa langsung di copy saja. Copy. Lalu klik IP address. Dan di sini kita klik tambah. Untuk IP address-nya bisa langsung dipaste saja di sini. Dan untuk interface-nya kita pilih ruang administrasi.
ruang administrasi. Tinggal apply terus oke. Ya, selanjutnya kita masukkan untuk IP ruang aula. IP ruang aula kita bisa di copy lagi. Copy, tinggal tambah terus di paste di sini. Interface-nya pilih ruang aula. Apply oke. Yang terakhir kita masukkan untuk ruang manajemen. Bisa di copy lagi untuk IP-nya. Klik tambah terus paste, dan untuk interface-nya kita pilih ruang manajemen. Apply oke. Untuk peng-IP-an di sini sudah selesai. Tinggal kita membuat DHCP server untuk kedua ruangan. Yang pertama di sini ada ruangan administrasi sama ruangan manajemen. Untuk pembuatan DHCP servernya kita bisa klik IP terus DHCP server. Nah, di sini kita bisa memilih DHCP setup, tetapi yang di DHCP server di sini hanya membuat dua buah ruangan. Yang pertama kita buat untuk ruang administrasi. Oke, di sini tinggal next saja, next sampai selesai. Dan yang kedua kita buat untuk DHCP server di ruang manajemen. Kita di sini next lagi, next. Nah, untuk kedua ruangan kita sudah membuat DHCP servernya dari ruangan administrasi sampai ruangan manajemen. Dan di sini kita tinggal membuat hotspot untuk ruang aula. Untuk cara pembuatan hotspotnya, kita klik IP, terus kita klik bagian hotspot. Nah, di hotspot server di sini kita pilih hotspot setup. Lalu untuk hotspot interface-nya di sini kita pilih ruang aula. Oke, kita next. Untuk mesh query network-nya kita jangan checklist ya, biar nanti bisa login secara otomatis. Lalu kita next lagi, next. Nah, untuk DNS name di sini masukkan nama siswa .smkn1rajadesa.sch.id. Contoh seperti ini. imam.smkn1rajadesa1rjds.sch.id. Seperti ini. Terus klik next. Dan untuk username dan password di sini kita bisa menggunakan nama kita atau kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, karena di sini konfigurasi hotspotnya menggunakan nama masing-masing, saya di sini mencoba menggunakan nama saya sendiri. Terus next dan sudah selesai. Nah, untuk penyetingan routernya sudah selesai sampai di sini dan hotspotnya juga di sini sudah selesai. Tinggal kita menyeting di bagian switch-nya. Tetapi untuk di sini saya menggunakan sebuah access point dari D-Link untuk penyetingannya, tidak menggunakan switch manageable, yang dimana di sana di dalamnya sudah ada fasilitas VLAN yang bisa mencakup ke komputer klien dari ruang administrasi, komputer klien dari ruang manajemen, dan SSID atau WiFi untuk aula. Setelah tadi kita setting di bagian routernya, sekarang kita mencoba menyeting di bagian switch-nya. Dan kebetulan di sini untuk switch-nya saya menggunakan sebuah access point yang di dalamnya sudah ada fasilitas untuk VLAN. Kita coba masuk untuk ke modemnya. Yang pertama kita masuk dulu ke control panel dan pilih network and internet dan pilih network and sharing center. Nah, di sini kita masuk ke bagian Ethernet, lalu properties dan masuk ke bagian TCP/IP 4. Dan di use the following IP address di sini kita pilih atau kita masukkan IP address yang sesuai atau IP address bawaan dari modem. 192.168.0.10 saya kasih contohnya, dan di sini 192.168.0.1 untuk gateway-nya. Tinggal kita oke, close, dan di sini tunggu sampai internet akses. Nah, setelah internet akses seperti ini, lalu kita masuk ke Google Chrome dan kita ketikkan 192.168.0.1. Kita di sini masukkan untuk gateway modemnya ya. Lalu enter.
Nah, setelah itu kita masukkan untuk username dan password dari modem CDLink tersebut. Dan kebetulan di sini masih default untuk username dan passwordnya admin. Nah, untuk tampilan awal dari modemnya, di sini kita bisa melihat belum ada internet yang terkoneksi ya. Dan di sini juga belum ada device yang terkoneksi. Selanjutnya kita masuk ke bagian setting, lalu masuk ke bagian internet dan kita masuk ke bagian VLAN. Nah, di sini kita setting terlebih dahulu VLAN berapa aja yang akan kita gunakan atau yang akan kita keluarkan. Berarti tadi di sini kita sudah catat ada VLAN 60 untuk ruang administrasi, VLAN 60 untuk ruang manajemen, dan VLAN 70 untuk ruang aula. Yang pertama kita masuk terlebih dahulu ke bagian LAN. Di sini kita bisa diklik. Dan di sini kita bisa hapus terlebih dahulu untuk checklistnya. Bebas di bagian LAN mana saja. Cuma di sini karena saya akan menggunakan 2 buah fasilitas LAN dan 1 buah WiFi, maka di sini saya hapus saja untuk checklist di LAN 3, 4 sama WiFi 1. Setelah itu kita apply, terus oke. Kita tunggu terlebih dahulu sampai proses bootingnya selesai. Oke, setelah proses booting selesai, dan di sini kita bisa lihat cuma ada 2 LAN yang terdeteksi di bagian LAN. Lalu di sini kita klik tambah dan kita masukkan untuk namanya. Kita bisa copy lagi dari sini. Ruang administrasi bisa di copy. Dan untuk tipenya kita pilih bridge. Di sini kita masukkan untuk pilihan ID-nya, pilihan ID 50. Dan kita klik ke LAN berapa kita akan mengeluarkannya. Di sini sebagai contoh, untuk ruang administrasi, saya akan mengeluarkan dari LAN 3. Lalu untuk tag portnya kita pilih 1. Apply, oke. Tunggu sampai rebootnya selesai lagi. Nah, setelah selesai membuat VLAN untuk ruang administrasi, kita buat kembali untuk VLAN ruang manajemen dengan VLAN ID 60. Kita copy terlebih dahulu. Lalu kita tambah, dan untuk name-nya ruang manajemen. Dan untuk VLAN ID-nya di VLAN 60. Untuk LAN-nya saya menggunakan LAN 4 dan jangan lupa tag portnya untuk WAN-nya di checklist. Apply, oke. Kita tunggu lagi terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya kita buat untuk VLAN terakhir, yaitu VLAN ruang aula. Kita copy lagi untuk ruang aulanya. Kita copy dengan VLAN ID 70, kita tambah. Di sini kita masukkan ruang aula dengan VLAN ID 70. Dan kita akan terkoneksi ke WiFi 1. WAN-nya jangan lupa di checklist. Terus kita klik apply. Oke, kita tunggu lagi terlebih dahulu. Setelah tadi kita selesai membuat VLAN untuk ruang administrasi, ruang manajemen, dan ruang aula, selanjutnya kita membuat sebuah WiFi atau access point yang nantinya akan diakses di ruang aula di sini. Caranya kita masuk ke bagian setting, lalu di bagian wireless di sini. Nah, untuk WiFi networknya di sini kita masukkan sesuai dengan yang ada di soal. Di sini untuk nama SSID-nya, nama siswa underscore aula 2025. Oke, di sini kita masukkan. Contoh nama saya aula 2025. Dan untuk security settingnya di sini kita bisa di open saja karena ini menggunakan sebuah voucher untuk loginnya atau username dan password untuk loginnya. Setelah selesai kita bisa klik apply dan tunggu proses bootingnya selesai. Nah, setelah selesai kita tinggal menguji untuk koneksinya dari mulai ruang administrasi, ruang manajemen, dan ruang aula. Nah, di sini biar tidak lupa, kita catat lagi di notepad untuk ruang administrasi. Di sini kita menggunakan LAN 3. LAN 3.
Dan untuk ruang manajemen di sini menggunakan LAN 4. Dan untuk ruang aula di sini menggunakan sebuah WiFi. Oke, kita coba tes apakah sudah sesuai atau belum untuk pengujiannya. Selanjutnya kita akan mencoba mengetes dari hasil settingan yang tadi. Yang pertama, kita akan mengecek dari ruang administrasi terlebih dahulu. Di sini ruang administrasi menggunakan LAN 3. Kita coba masukkan ke LAN 3. Dan di sini kita tunggu sampai terkoneksi ke internet. Oke, di sini sudah terkoneksi ke internet ya. Kita coba untuk akses internetnya terlebih dahulu. Kita di sini menggunakan YouTube saja, youtube.com, dan bisa terbuka ke internet. Lalu kita coba samakan apakah IP-nya masih satu segmen dengan 50.5. Kita bisa dicek. Caranya klik Ethernet, lalu detail dari sini. Nah, di sini kita bisa cek, bisa samakan. Untuk IP address yang didapat di dalam komputer ini di 10.4.50.4 dan masih satu segmen dengan IP yang berada di ruang administrasi. Ya, selanjutnya kita akan coba cek untuk koneksi ke ruang manajemen. Di sini kita menggunakan LAN 4. Oke, kita sudah rubah ke LAN 4 dan kita tunggu sampai terkoneksi ke internet juga. Baik, di sini kita coba membuka Facebook. Facebook.com. Oke, Facebook sudah terbuka. Lalu di sini kita cek IP-nya apakah sama satu segmen dengan yang ada di ruang manajemen. Caranya kita klik di Ethernet, lalu klik detail. Kita samakan apakah sudah satu segmen. Nah, di sini untuk di komputernya kita mendapatkan 10.4.60.4. Dan di sini juga untuk ruang manajemennya 10.4.60.5. Berarti sudah satu segmen. Dan yang terakhir, kita cek untuk ruang aula menggunakan WiFi. Oke, kita coba. Di sini saya menggunakan handphone. Dan tadi untuk SSID-nya namanya Imam Aula. Kita coba klik untuk Imam Aula. Nah, sudah login dan kita masukkan untuk username dan passwordnya. Tadi username dan passwordnya sama imam-imam. Lalu kita klik OK. Dan di sini sudah terhubung. Untuk pengecekannya, saya akan mencoba di speed test saja. Untuk di ruang aula, saya akan coba speed test. Kita lihat juga untuk IP-nya. Coba kita samakan ya untuk IP-nya apakah sesuai atau tidak. Dan di sini untuk IP-nya dapat di 10.4.70.4. Kita coba cek. Untuk ruang aula IP-nya di 10.4.70.5. Berarti sudah satu segmen dengan IP yang di ruang aula. Oke, mungkin itu sekilas pembahasan tentang soal uji kompetensi di tahun 2025 di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.